kemanusiaan yang namanya cari gara-gara. Kalau cari gara-gara itu adalah mengganggu rasa keadilan orang. Kalau orang kecil dengan orang bodoh saling melukai atau menyakiti, masih bisa kita maklumi. Tapi kalau orang cacat, orang yang terzolimin, orang yang teraniaya, kemudian dikerjain, digara-gara, dizolimin, dibodoh-bodohin, dan dikata-katai, dipermalukan oleh orang-orang pintar, orang-orang terkenal, menurut saya itu sangat miris gitu. Ya. Karena menyangkut ketidakadilan itu bukan lagi Agus berjuang tidak keadilan. Ini bukannya meraih keadilan, tapi dihajar sama orang-orang yang dulu membantu dan berteman. Logika-logika dan analogi yang dibuat oleh oknum-oknum pelaku-pelaku yang kita lihat, coba anak-anak ya dijauhin dari sini, jauhin keluar dulu. Oke, bisa lanjut Bang. Itu kenapa ada yang nggak mau ada anak kecil, kalau ada itu karena itu. Paham kan semua kan? Oke, lanjut. Ya. Oke, Abang ini kan juga Densu sempat bilang ya bahwa terkait dia menanggapi terkait uang donasi tersebut dia bawa. Saya melihat gini, saya nggak perlu gitu, karena ada adegan podcast yang terlepas masalah benar tidak dari masalah, tapi yang jelas persoalan sekarang uang Agus yang dulu dijanjikan hanya disimpan sementara dan dikoordinir oleh Novi, ternyata Novinya keluar berhenti dan sekarang uang itu katanya adalah hak mereka gitu. Yang saat itu kita punya rekam jejaknya bahwa Densu yakin bahwa dia akan mengawal dan menyikat orang-orang yang mengambil uang Agus. Nah sekarang ini uang kemana saya nggak tahu. Siapa yang harus disikat? Ya. Nah, jadi saya nggak mau komentar itu lagi. Yang jelas apa yang terjadi saat ini, tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya, ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang, ya, yang dianggap ya menahan, menggelapkan atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kalau untuk nanti berkembang ke pasal membagi-bagikan, menguasai, menipu, itu urusan pihak kepolisian dan tim-tim lawyer mereka. Ada Marlina, ada Rizaldi, ya. Siap. Kemudian kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu. Karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Karena uang yang masih konflik, yang masih digugat mereka di perdata dibawa ke daerah bencana alam gitu. Nah, bayangkan kalau tiba-tiba terbukti bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum, apa yang terjadi? Bagaimana nasib orang-orang yang kalau mereka pun bisa mengganti hukum? Tidak seperti itu. Kalau hukum seperti itu, ayo kita korupsi. Setelah kita korupsi, nanti ketahuan kita kembaliin uangnya. Karena saya bisa menggantikan, seperti itu kira-kira. Padahal sebenarnya mau kau orang kaya, kalau kamu korupsi 1 juta rupiah, ya tetap aja kau dihukum ancaman hukuman di atas 1 tahun. Dan kamu harus menjalaninya. Walaupun kamu bisa menggantikan, itulah hukum Indonesia, hukum positif yang berlaku saat ini. Nah, jadi untuk ini, jangan, khususnya donatur. Donatur yang kita tahu di sidang itu hanya 2 tanda tangan aja. Yang lain itu masih surat-surat. Kalau ada seorang pengacara, kami telah sah apanya? Kalau kamu sebagai pengacara, iya, tapi dalam pembuktian nanti surat-suratnya akan diperhatikan, dicari, dimediasi aja. 500 prinsipal datang sini, mana surat kuasanya? Dia mau cabut mah dipanggil. Orang yang mencabut itu dipanggil gitu. Kenapa kita nggak mau gugatan ini gugatan asal-asalan? Gugatan yang rekayasa, persekongkolan, perkawanan, ya, yang sengaja dibuat-buat untuk saling lempar. Yang dulunya pengacaranya Novi, yayasan, kemudian dilempar lagi di sana, mereka menggugat, mereka membuat satu manuver seolah-olah ini adalah perbuatan, adalah jasa penitipan, mereka merupakan bagian daripada instansi yang terkait, yang mengawasi, bisa memilih hak, bisa memindah-mindahkan dana ini, bisa mempermalukan, bisa mengejek Agus. Kalau kalian mau ngomong masalah Agus ini gampang sekali. Awalnya aja ngomong gini, lu ngomong bahwa Agus itu menyalahgunakan obat, obatnya belum dilakukan, uangnya ada di sana. Nah, dari awal kan sudah jelas, ini untuk membantu penyembuhan, tidak ada untuk pengobatan mata, untuk operasi tidak ada, hanya membantu pengobatan. Kemudian di rekeningnya, taruhlah, ditanya rekening siapa? Rekening kita, karena kalian tidak menjelaskan, kalian mengatakan
Kalau ada yang kasihan, kalian kan tidak menduga bahwa akan ada 1,3. Mungkin kalau misalnya kalian tidak mempermalukan Agus, mungkin Agus punya rekening udah 1,3 triliun kali. Nah, tapi kalian ribut, marah, ngambek, diposting segala macam, akhirnya ribut dan tidak pernah damai walaupun 2 kali terjadi perdamaian. Sudah didamaikan sama Menteri Sosial, masih begini. Nggak ada gunanya Pak Menteri itu damaikan kita, salam-salaman sama kita, tidak ada gunanya. Masih aja melakukan sesuatu tindakan yang melebihi daripada penguasa. Pak Menteri Sosial tidak seperti itu, tapi dia bisa, ya. Saya katakan, kalau ada orang buka baju, ngangkat-ngangkat barang, manfaatnya apa? Emang ini uang yang udah dikumpul ke Agus 1,3 miliar, lo mau pergi beli sendiri, beli dalam waktu 3 hari. Lu hitung aja, masukin di kertas celengan aja nggak mungkin. Nah, nanti kita audit kemana uang itu, kapan, belanjanya kapan. Nah, kalau memang ada prank-prankan hanya mengerjakan atau memanas-manasi Agus, dan tidak usah ada lagi damai-damai, tidak usah, ya. Silakan, kamu mau cekek lehernya Agus, kamu permalukan, silakan. Kami tetap bersama dan tidak akan pernah meninggalkan Agus. Dan kita nggak akan lagi ribut-ribut, nggak usah ketemu lagi, nggak usah lagi telepon-teleponan, nggak usah lagi WA-WAan, ya, nggak usah lagi ada mediasi, nggak usah dicari-cari mediasi, ya. Apa yang kamu lakukan silakan, pakai otakmu, pakai akalmu, pakai pikiranmu, pakai caramu sendiri. Hadapi orang susah ini, hadapi kami yang betul-betul idealis yang hanya ingin tahu itu. Jangan permainkan Agus. Kalau orang kecil, orang jahat, menjengkelkan atau mengganggu Agus, kalau kalian orang baik-baik, orang pintar, orang sekolah, orang top, kemudian ngejek Agus yang tidak berdaya, kapan Agus nipu? Laporin kalau Agus menipu. Tapi narasi yang kalian bangun, narasi yang kalian cerita itu seolah-olah Agus orang jahat. Padahal Agus ini nggak megang uang itu ada di kalian dan kalian mengaku akan menghabiskan uang itu. Nah, sekarang habiskan saja. Mana? Ngaku dong, tunjukkan berapa uangnya habis, kemana dikasihnya, ya kan? Baru silakan bicara tentang burung. Uang habis ya, nggak usah potong burung ya. Kalau uangnya masih ada ya, potong burungnya, betul nggak? Kalau ada niat mau menggantikan, kalau ketahuan, potong burungnya juga. Harusnya bilang, walaupun ketahuan, walaupun salah, siap masuk penjara. Kalau takut, kalau minta maaf, potong burung. Nah, itu mantap. Nah, kalau kami, masa kalian berani terus kita potong burung? Nggak mungkin dong. Kan namanya juga kita hanya melihat keberanian dan nyali kalian dalam melanggar hukum, dalam melakukan suatu perbuatan yang memungkinkan kalian dilaporkan oleh pidana. Bang, tadi setelah penyerahan dana sendiri kan Densu pamit terus bilang kalau misalkan si Agus perlu untuk pengobatan bisa datang ke. Nggak usah ngomong begitu, dari dulu. Agus perlu sini dari dulu. Agus kasihan, saya kasihan sama Agus yang hanya mulut aja. Kita nggak percaya lagi, ya. Saya ini adalah pengacara berpengalaman, pengacara profesional. Menghadapi orang-orang yang mulutnya manis yang di muka TV, saya ingin membantu, saya kasih. Nggak ada, itu bohong semua. Yang ada kita dipersulit, kita mau dilawan gitu. Makanya saya gunakan pekerjaan saya pengacara. Ini jangan, teman-teman lawyer semua. Nggak usah lagi kalian ada bela-bela orang-orang yang kayak begini. Nggak usah lagi kalian mengaku 100 lawyer segala macam, nggak ada gunanya. Antara mereka aja sudah sikut-sikutan. Mulai dari pengacara ring 1, ring 150 semua pada mundur semua. Sampai yang jenderal pun mundur semua. Nggak tahu apa gara-gara pengacara mundur gara-gara keras kepala, terbalik kali. Gara-gara ada yang keras kepala kliennya makanya banyak mundur, kan kira-kira seperti itu. Dan ya, mereka sudah satu frekuensi. Mereka ini udah orang-orangnya itu. Nggak ada lagi lawyer-lawyer yang hebat yang gabung di situ. Yang ada teman-temannya, anak buahnya ini. Dan ngomongnya itu nggak nyambung, tidak ada kaitannya gitu. Datang ke rumah kita baik-baik di ruangan ini, duduk. Yang ngomong, gue donatur, gue bisa ngasih uang ke Agus, gue tunjukin. Di luar dibilang kita yang minta uang 200 juta. Saya tidak pernah meminta uang 200 juta. Tidak pernah juga, kita minta semua uang dikembalikan. Dan tidak ada golden time itu adalah ketika Agus sakit, berobati. Bukan dikasih uang itu golden time, tidak. Waktu-waktu Agus membutuhkan penyembuhan, itulah waktu emas yang harus dimanfaatkan uang tersebut. Nah, sekarang uang itu gara-gara Agus nggak dibawa rumah sakit, lu bawa ke sana, lu bagi-bagi, lu habis-habisin. Mana bukti habisnya? Saya pengen banget ngeliat kalian punya burung dipotong, karena gue yakin uang itu nggak habis.
Gara-gara uang itu tidak habis, makanya Agus melaporkan uangnya Agus masih digelapkan, masih ditahan. Jadi, walaupun uangnya masih ada, tapi karena dia tidak memberikan kepada Agus, makanya itu proses akan jalan terus. Oke, Abang, ini kan tadi Abang bilang kan uang tersebut kan tidak mungkin habis ya. Sedangkan dari beberapa postingannya Densus kemarin itu sempat menunjukkan bukti pembelanjaan, dan tadi juga Densus sempat menjelaskan mana bahwa kuasa dari klien, dari donatur yang harus mulai dari pergi beli, membanyak, ngurus mobil, ngurus apa, ngurus samping angkut satu orang atau dua orang, nggak ada. Itu kan hanya konten, hanya supaya terkesan gitu, untuk mendapat simpati. Padahal lupa, uang yang dibawa adalah uang Agus. Ya kan? Denny kan sudah pernah mundur, tidak mau ikut campur, kecuali ada yang damai. Kenapa maju lagi? Kenapa mundur aja? Kenapa maju mundur? Gitu. Abang, tadi juga Densus sempat menyebutkan bahwa tidak ada satupun uang yang dirinya pakai, hanya pure untuk pembelanjaan barang-barang. Di Indonesia ini nggak ada donasi. Robin Hood. Lu begitu menjadi Robin Hood, selama lu melanggar hukum, nggak oke, KO. Nggak ada. Ada jurisprudensi kasus di Aceh, hanya mengalihkan, memindah tempat aja udah pidana, apalagi dengan terang-terangan menghabiskan, membagi-bagi. Dan uang 1,3 miliar itu banyak, kecuali kalau dia beli emas 10 batang yang 100 gram, nah itu masuk percaya. Kalau masih beli Indomie, beli Aqua, beli alat masak, 3 bulan nggak habis tuh uang. Suruh dia bawa sendiri apa segala macam, nggak selesai gitu. Jadi saya nggak mau menyinggung itu, saya hanya menyinggung, gua nggak minta uang yang lu bagi-bagiin. Uang yang gua bagi-bagiin tuh aku anggap itu adalah uangnya dia, ya, uangnya Denny Sumargo dan uangnya Gary, uang pribadinya, bukan uang donasi atau uangnya Agus yang dihabis-habisin dia. Gua masih yakin itu. Makanya kita teman-teman laporkan yang menggelapkan itu siapa yang pertama kali menggelapkan. Nah, kalau memang terbukti, mereka serahkan ke mati turut serta bersama-sama, ya kan? Berapa orang Bang dan inisial yang dilaporkan? Pokoknya seinformasi dari kawan-kawan yang membuat laporan itu ada 4 orang. Inisialnya PN, kemudian G, kemudian PB, nah, kemudian SD. Oh, itu aja. Abang, tadi juga terkait dengan inisial tersebut ya, kita sempat konfirmasi ke Bang Gary bahwa beliau bilang katanya jika inisial J itu memang ditunjukkan untuk dia akan siap Bang untuk Ya. bertanggung jawab Bang. Gimana? Jadi harus siap gitu, ya. Yang siap memakan dan membagi-bagian uang Agus, ya harus siap gitu. Karena kalau nggak siap, burungnya dipotong. Oke, bagus ya. Oke. Abang, mungkin terkait ini juga Bang. Jangan minta-minta maaf ya, jangan damai-damai lagi, gitu aja. Pokoknya Indonesia udah lihat bahwa kalian itu mengalihkan dana dari uang donasi ke sana. Kalian ribut, ada yang setuju, nggak ada yang setuju. Dan kalian itu nggak ada bedanya dulu. Agus matanya udah nggak ada lagi, tetap ada air mata. Itulah kira-kira kelakuan dari teman-teman. Oke, yang lain lagi nih, lawyer-lawyer yang melaporkan dan akan diperiksa besok. Silakan. Bang, tapi terakhir Bang, melihat adanya kayak kontroversi antara dugaan si pihak si Novi sama Densus sendiri, seperti apa sih Bang, yang uangnya bahkan sampai ditahan sendiri? Sampai Itu kan hanya ada orang yang mau jadi korban dan mengorbankan orang gitu. Makanya kalau nggak menjadi korban ya jangan dekat-dekat orang yang labil. Oke. Ya, Oke, Abang, di sini kasus ada oknum yang berpribadian ganda, orang-orang yang aneh-aneh. Oke? Abang, mungkin sedikit menanggapi terkait tadi kan dari Mas Gary sempat menyebutkan bahwa memang benar adanya penahanan dana yang dikeluarkan Saya oleh nggak mau Novi tahu. dan Sekarang Irfan. gua nggak peduli lu mau tahan. Dari dulu itu uangnya harus ditahan, bukan sekarang. Ngapain kalian? Gary itu nggak nyumbang, Novi itu nggak nyumbang, Denny Sumargo itu nggak ada nyumbang. Selalu ngomong gue nyumbang kan 98 juta uang Wawa, nggak ada. Hanya dia mengatakan kalau Agus punya uang hilang dia ganti. Sekarang uangnya ada, disikat, kan? Terus ganti aja kalau begitu. Dia bilang habis, kalau dia kalah dia ganti. Enggak usah, pakai uang lu. Ntar lu menang ya, pakai uang itu ganti. Selesai kan? Oke? Oke. Abang,
sedikit lagi Bang terkait dari firma hukum milik almarhum Alvin Lim, kabarnya ingin mencabut kuasa atas kasusnya Agus. Gimana nih Abang benar? Ya, yang punya kualitas itu cuma Alvin Lim aja. Kalau yang lainnya pasti nggak ada uangnya, nggak ada apanya. Pasti dia harus cabut. Tapi menanggapi dengan alasan mereka cabut karena perihal finansial gimana tuh Bang? Karena Ya yang nggak tadi mungkin Abang lah. jelaskan. Hanya orang yang punya idealis yang bisa membela Agus. Di Alvin Lim itu nggak semuanya juga yang punya Alvin. Alvin Lim cuma satu di situ. Makanya saya berkawan, saya hormat sama dia. Kalau yang lain-lain udah saya tegur semua. Ya kan? Saya udah tegur semua mulutmu. Dia bilang ngakunya bercanda-bercanda biar top katanya. Jadi ya pengecara-pengecara di Alvin Lim, kalau lu ngomong mempermalukan cabut, belum abunya aja belum, baru jadi abu mayatnya bos kamu masih mempermalukan dia ya. Saya catat kamu nanti gitu. Tapi Udah kalau cabut aja. Saya kan sama Alvin sama lawyernya. Nggak ada Alvin ada saya. Gitu. Kenapa sih? Ya kan? Nggak usah. Kita juga nggak ngerepotin Alvin Lim selama ini. Hanya satu kali aja pergi berobat kok. Itu pun dokternya nggak ada ngasih uang, nggak ada ngasih apa. Justru kalian top gara-gara saya kasih kesempatan menangani kasus Agus gitu. Walaupun saya mengalah ya. Nah kalau kualitas Alvin saya akui, tapi kalau yang lain nggak boleh lagi. Daripada kalian mundur, gue yang suruh Agus cabut. Agus kembali dihandle sama Farhad Abbas. Jadi jangan lagi kalian main polemik ya, jangan tinggalin Agus. Bagi kita nggak ada kenal, yang kita kenal cuma satu aja, hanya Alvin Lim. Yang lain nggak kita kenal. Jadi jangan mempermalukan Agus lagi ya. Bosmu itu udah orang yang kita baik dan kita sahabat saudara saya. Jadi kalau kalian mempermalukan mundur-mundur ngejek-ngejek Agus, ntar saya permalukan, permalukan ya. Catat ya, kalian kalau lawyer hati-hati ya, saya bilang. Justru Alvin tertarik karena membantu jadi terkenal kalian gitu. Ini sok banget. Siapa lawyer yang ngomong situ? Sini saya temuin sama saya. Jangan sembarang ngomong aja itu. Nggak penting, ya kan? Alvin aja sebelum meninggal aja masih marah terus nelpon sama saya menyatakan kami sudah sepakat, ada teleponnya. Semua aja pembicaraan Alvin ini untuk idealis kasus ini ada rekaman sama saya. Biar kalian malu tuh menghormati Alvin tapi mempermalukan Alvin, oke? Tapi sebelumnya dari Bang Alvin Lim sempat titip ke Abang nggak sih ini terkait perkara ini sebelum Pasti, dia saya kan itu, Bang? sebarkan. Mm-mm. Makanya saya bilang salah satu dampak dia meninggal itu adalah karena dia melihat kondisi begini. Dia drop, dia makin emosi. Makanya dia kan nggak boleh emosi. Karena habis cuci darah, karena dia ginjal, infeksi di bagian tubuh. Oke Abang Saya nggak menanggapi. menyebut bahwa dia mati gara-gara si A atau B, tapi gara-gara melihat podcast. Saya nggak sebut nama podcastnya apa isi podcastnya. Oke. Abang tadi juga menanggapi dari statementnya Bang Densu bilang katanya jangan membawa orang yang sudah mati dalam perkara ini, apalagi menyangkut pautkan bahwa beliau mati Dari karena awalnya podcast. mereka udah Gimana, mendoakan Bang? supaya Alvin mati. Ada oknum yayasan itu mendoakan Bang Alvin, mereka marah. Mereka ngejek-ngejek, mereka menghina. Alvin kan marah gara-gara. Ya. Justru jangan bikin gara-gara ada orang mati tiba jangan bawa orang mati. Sopan dong. Ini ada korban nih, makanya jangan berulah, oke? Apa lagi? Oke, mungkin ada pesan Bang untuk dari untuk Bang Densu sendiri Bang? Ya, lihat aja. Dan yang lain? Lihat aja. Apa yang kalian tanam dan kalian petik. Nggak usah. Kalau berani ya, kan lu kan rekam-rekam podcast kita, datang-datangin rumah kita, ya berani aja, jangan cemen gitu. Baru aja pembicaraan itu kan tidak ada yang asusila. Kita lihat aja siapa yang mengedarkan. Nggak usah, ya kan? Kalau bilang tidak benar, kan sudah diakui bahwa dia itu hanya memancing-mancing. Berarti kan tidak salah kan? Kecuali benar kan? Ya selesai. Kenapa harus dipersoalkan? Nah, kita juga buat laporan bahwa orang ini telah menyebarkan itu. Tapi yang jelas, mereka ini sudah saling menjelekkan, tapi tidak saling percaya. Gitu. Bingung saya gitu. Takut percaya sama Farhad Abbas? Silakan. Karena memang air dan minyak tidak pernah bersatu. Pasti berbeda masanya. Oke? Kasih. Silakan yang